Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Geralda Maumabe dengan NPM 54220029, semester 6. Saya mahasiswi Universitas Timor, program studi biologi, Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lintasan asam dikarboksilat atau siklus C4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian asam dikarboksilat. Yang pertama, asam karboksilat merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon karena asam karboksilat juga disusun oleh unsur karbon dan juga hidrogen. Yang kedua, asam karboksilat juga disebut sebagai asam alkanoat yang merupakan segolongan asam organik alifatik yang memiliki gugus fungsional karboksil. Yang ketiga, asam karboksilat juga merupakan turunan dari alkana, di mana sebuah atom H dari alkana diganti gugus COOH. Yang keempat, rumus umum dari asam karboksilat yaitu R-COOH atau CnH2NO2. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai tata nama asam karboksilat. Tata nama asam karboksilat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dibagi berdasarkan IUPAC. Pada sistem IUPAC, nama asam karboksilat diturunkan nama alkane dengan akhiran A diganti dengan OAT dan di depannya tambah asam. Yang kedua, trivial. Berdasarkan trivial, penamaan trivial asam karboksilat disesuaikan dengan sumber asam karboksilatnya. Misalnya, senyawa asam metanoat atau HCOOH diberi nama asam formiat karena ditemukan pada semut. Pengertian siklus C4. Yang pertama, siklus C4 yaitu jalur fotosintesis efisien yang dapat melibatkan asam dikarboksilat. Yang kedua, siklus C4 adalah bagian dari proses fotosintesis pada tanaman, tetapi bukan dari keseluruhan fotosintesis. Yang ketiga, fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dan juga cahaya matahari menjadi glukosa atau gula dan juga oksigen atau O2. Yang keempat, pada tumbuhan tertentu, misalnya seperti jagung dan tebu, proses fotosintesisnya ini terjadi melalui jalur C4. Yang kelima, siklus C4 juga merupakan jalur fotosintesis alternatif yang biasanya digunakan oleh tumbuhan C4. Mengapa disebut sebagai C4? Nah, disebut sebagai C4 karena dapat menghasilkan senyawa pertama dengan 4 atom karbon. Maka, siklus C4 adalah salah satu tipe atau jalur fotosintesis yang lebih efisien dalam kondisi panas maupun kondisi yang kering. Yang berikut tentang tujuan jalur C4. Yang pertama itu, menghindari fotorespirasi atau proses boros energi pada tumbuhan C3. Yang kedua, dapat menjaga efisiensi penangkapan CO2. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan diri dengan iklim yang ekstrim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses siklus C4. Nah, siklus C4 itu kan salah satu jenis fotosintesis pada tanaman C4. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini merupakan anatomi daun pada tumbuhan C4. Nah, ini merupakan sel-sel mesofil. Nah, sel-sel mesofil yaitu
salah satu sel yang berada di bagian tengah daun. Nah, di dalam sel mesofil terdapat jaringan palisade maupun spon atau mesofil. Nah, ada seludang pembuluh yang dapat mengelilingi xilem dan floem. Ini merupakan tulang daun yang dimana mengandung berkas pembuluh xilem maupun floem. Yang berikut ini adalah prosesnya. Yang pertama itu, di sel mesofil, PEP karboksilase dapat menambahkan CO2 ke fosfoenol pirufat atau PEP. Nama substratnya yaitu PEP karboksilase dan nama enzimnya. Nah, PEP ini akan mengikat CO2 dengan bantuan PEP karboksilase. Dengan kata lain, PEP karboksilase akan menambahkan CO2 ke PEP 3C atau karbonnya 3. Maka produknya akan dinamakan sebagai oksaloasetat. Nah, oksaloasetat itu hanya memiliki 4C, ialah 3C ditambahkan dengan 1C dari CO2, jadi 4C. Nah, oksaloasetat akan berubah membentuk asam malat. Nah, asam malat juga hanya memiliki 4C. Kemudian, sel mesofil ini akan mengekspor asam malat ke sel seludang pembuluh, melalui celah plasmodesmata. Nah, antara satu sel dengan sel yang lain itu dinamakan sebagai plasmodesmat. Nah, jika sel yang dihubungkannya itu banyak, maka disebut sebagai plasmodesmata. Nah, masuknya plasmodesmata di asam malat itu kemudian akan diekspor oleh mesofil itu ke dalam sel seludang pembuluh. Nah, di dalam sel seludang pembuluh, asam malat ini akan bergenerasi menjadi asam pirufat. Asam pirufat 3C dan juga asam malat 4C. Nah, pastinya akan berkurang 1C dengan cara akan melepaskan CO2. Dalam sel seludang pembuluh, CO2 ini akan diikat oleh Rubisco. Di sini CO2 lebih banyak karena dari asam malat. Dan akan meneruskan siklus Calvin sebagaimana yang terjadi pada tumbuhan C3. Pada C3. Nah, asam pirufat ini akan kembali membentuk fosfoenol pirufat atau PEP dengan bantuan ATP dan akan meneruskan siklus selanjutnya. Saya mengenai materi lintasan asam karboksilat atau C4. Sekian dan terima kasih.